Syahdan, di sebuah kerajaan yang subur di tepian sungai Batanghari, hiduplah seorang putri jelita bernama Putri Renosari. Ia adalah putri dari seorang raja yang arif dan bijaksana. Sejak kecil, Putri Renosari tidak hanya dikaruniai paras yang rupawan, tetapi juga akal budi yang cemerlang. Wajahnya yang berseri-seri laksana bulan purnama dan tutur katanya yang lembut menyejukkan hati siapa saja yang mendengarnya. Keindahannya bukanlah semata keindahan fisik, melainkan terpancar dari keluhuran budi pekertinya. Pendidikan yang diterimanya di lingkungan istana, membentuknya menjadi pribadi yang cerdas dan berwawasan luas. Ia gemar belajar berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga seni dan sastra. Sang putri juga dikenal sangat taat dalam menjalankan perintah agamanya, senantiasa berserah diri dan memohon petunjuk kepada Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Ia tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki ketajaman berpikir yang luar biasa, melampaui gadis-gadis seusianya. Kecerdasan dan kebijaksanaannya seringkali menjadi sandaran bagi sang ayah dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kerajaan. Meskipun usianya masih muda, pandangannya yang jauh ke depan dan kemampuannya menganalisis masalah dengan jernih membuatnya dihormati oleh seluruh pejabat istana. Ia adalah sosok yang sempurna, perpaduan antara kelembutan seorang putri dan ketegasan seorang calon pemimpin yang mumpuni. Rakyat pun sangat mencintai dan mengaguminya. Kabar mengenai pesona Putri Renosari, baik elokan rupa maupun keunggulan akalnya, tersebar dengan cepat. Para saudagar dan pelancong yang singgah di kerajaannya membawa cerita tentang sang putri ke negeri asal mereka. Bagaikan angin yang berhembus tanpa batas, berita itu melintasi lautan dan samudra, menyebar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, hingga terdengar ke seluruh pelosok negeri-negeri Melayu dan bahkan sampai ke negeri-negeri yang sangat jauh. Kemasyhurannya ini membuat banyak pangeran dan raja dari berbagai kerajaan berniat untuk meminangnya. Puluhan utusan datang silih berganti membawa hadiah-hadiah mewah sebagai tanda pinangan. Namun, Putri Renosari dengan halus selalu menolak lamaran tersebut. Hatinya belum tergerak oleh kekayaan atau kekuasaan, sebab ia mencari pasangan yang tidak hanya setara dalam kedudukan, tetapi juga dalam kebijaksanaan dan ketulusan hati. Di seberang lautan yang luas, di sebuah negeri yang kuat dan megah, berkuasalah seorang raja sakti yang gagah perkasa. Ia adalah seorang penguasa yang disegani, memiliki wilayah kekuasaan yang luas serta bala tentara yang tak terbilang jumlahnya. Kehebatannya dalam memimpin membuat kerajaannya menjadi pusat perdagangan dan peradaban yang maju pada masanya. Namun, di tengah segala kemegahan itu, sang raja masih merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Suatu hari, ketika para saudagar kembali dari pelayaran mereka di negeri-negeri timur, sang raja mendengar sebuah cerita yang menarik perhatiannya. Mereka berkisah tentang seorang putri di tanah Melayu yang kecantikannya tiada tara dan akalnya tiada banding. Sang putri itu adalah Putri Renosari. Mendengar cerita tersebut, hati sang raja menjadi tergelitik. Ia merasa tertantang dan penasaran dengan sosok putri yang begitu istimewa itu. Semakin sering ia mendengar kisah tentang Putri Renosari, semakin kuat pula keinginannya untuk mempersunting sang putri. Ia membayangkan betapa sempurnanya jika putri yang cerdas dan rupawan itu dapat menjadi permaisurinya, mendampinginya dalam memimpin kerajaan yang besar. Baginya, ini bukan sekadar urusan asmara, melainkan juga sebuah penegasan akan kebesaran dan kekuasaannya yang mampu menjangkau hingga ke negeri yang jauh. Maka, tanpa berpikir panjang lagi, sang raja segera memerintahkan para pembesar istana untuk mempersiapkan sebuah rombongan utusan kerajaan. Rombongan ini bukanlah rombongan biasa. Kapal-kapal terbaik disiapkan, diisi dengan hadiah-hadiah yang paling mewah dari khazanah kesultanan. Emas, permata, kain sutra terbaik, serta berbagai barang berharga lainnya dimuat untuk menunjukkan betapa serius dan besarnya niat sang raja. Setelah semua persiapan selesai, berangkatlah rombongan utusan itu mengarungi samudra menuju kerajaan di tepi sungai Batanghari. Perjalanan yang jauh dan penuh tantangan itu mereka tempuh dengan semangat yang membara, membawa nama besar sang raja. Mereka yakin, dengan segala kemegahan yang mereka bawa dan kebesaran nama raja mereka, pinangan ini tidak akan mungkin ditolak oleh kerajaan kecil di tanah Melayu itu. Kedatangan utusan dari negeri seberang yang megah itu membuat seluruh isi istana gempar. Mereka disambut dengan upacara kebesaran sebagai penghormatan terhadap tamu agung.
Ketika utusan tersebut menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk meminang Putri Renosari atas nama Sang Raja Sakti, Sang Raja dan para pembesar merasa sangat tersanjung. Ini adalah sebuah kehormatan besar, di mana seorang raja yang begitu berkuasa dari negeri yang jauh menaruh perhatian pada putri mereka. Namun, Putri Renosari sendiri merasakan hal yang berbeda. Hatinya diliputi kegelisahan yang mendalam. Ia memang mendengar tentang kebesaran Sang Raja, tetapi ia tidak ingin menikah hanya karena kekuasaan atau harta. Ia merasa tidak mengenal pribadi Sang Raja dan khawatir jika pernikahan ini hanya akan membawanya pada kehidupan yang terkekang di negeri asing, jauh dari rakyat dan tanah tumpah darahnya yang ia cintai. Sang putri menyadari bahwa menolak pinangan seorang raja sekuat raja dari negeri seberang secara mentah-mentah adalah sebuah tindakan yang sangat berbahaya. Hal itu dapat dianggap sebagai sebuah penghinaan besar dan bisa memicu peperangan yang akan membawa kehancuran bagi kerajaannya. Rakyat yang ia sayangi akan menjadi korban hanya karena keputusan pribadinya. Dilema ini membuatnya termenung berhari-hari, mencari jalan keluar terbaik. Dalam keheningan malam, ia menadahkan tangan, berdoa memohon petunjuk dari Allah yang Maha Bijaksana. Ia memohon agar diberikan jalan keluar yang tidak akan menyakiti pihak manapun dan dapat melindungi negerinya dari malapetaka. Ia percaya bahwa setiap masalah pasti memiliki penyelesaiannya, dan dengan pikiran yang jernih serta hati yang tulus, ia pasti akan menemukan solusi. Keyakinan inilah yang memberinya kekuatan untuk terus berpikir. Setelah melalui perenungan yang panjang, terbersitlah sebuah gagasan cemerlang di benaknya. Ia tidak akan menolak secara langsung, tetapi ia akan mengajukan syarat-syarat pinangan. Syarat tersebut haruslah sesuatu yang terdengar masuk akal bagi seorang raja besar, namun pada kenyataannya sangat mustahil untuk dipenuhi. Dengan cara ini, jika sang raja gagal, maka penolakan itu terjadi bukan karena kehendaknya, melainkan karena ketidakmampuan sang raja sendiri, sehingga kehormatan kedua belah pihak tetap terjaga. Dengan hati yang telah mantap, Putri Renosari menghadap ayahandanya dan para pembesar istana. Ia menyampaikan keputusannya untuk menerima pinangan raja dari negeri seberang, namun dengan dua syarat utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sang ayah, yang mempercayai sepenuhnya kebijaksanaan putrinya, memberikan restu. Kemudian, sang putri pun menemui utusan dari negeri seberang dengan sikap yang anggun dan penuh hormat. Di hadapan seluruh dewan istana dan para utusan, Putri Renosari dengan suara yang tenang dan jelas menyampaikan syarat pertamanya. Ia berkata bahwa ia bersedia menjadi permaisuri sang raja jika sang raja mampu membangunkan sebuah istana yang megah dan indah untuknya. Namun, istana tersebut harus selesai dibangun hanya dalam waktu 1 malam, dimulai dari matahari terbenam hingga sebelum fajar menyingsing. Istana itu harus berdiri kokoh di tempat yang telah ditentukannya. Setelah menyebutkan syarat pertama, ia kemudian melanjutkan dengan syarat yang kedua, yang tidak kalah beratnya. Ia meminta dibuatkan sebuah jembatan atau jalan khusus yang terbentang dari istana sang raja di seberang lautan, hingga ke istana baru yang akan dibangun untuknya. Dalam beberapa versi cerita, jalan ini harus dihiasi dengan emas murni, sementara dalam versi lain, jalan itu harus merupakan sebuah jalur perarakan yang diiringi oleh pusaka agung sang raja, yaitu kerisi ginjai yang legendaris, sebagai bukti kesungguhan dan kebesarannya. Seketika suasana di Balairung menjadi hening. Para utusan dari negeri seberang terperangah mendengar syarat-syarat yang diajukan. Begitu pula dengan para pembesar kerajaan Jambi. Syarat-syarat itu sungguh di luar nalar dan terdengar mustahil untuk diwujudkan oleh manusia biasa. Membangun istana dalam semalam dan membentangkan jembatan melintasi lautan adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan dengan kekuatan gaib. Meskipun merasa syarat itu sangat berat, utusan sang raja tidak berani langsung menolaknya. Mereka memohon diri untuk kembali ke negerinya dan menyampaikan pesan dari Putri Renosari kepada raja mereka. Dengan perasaan campur aduk antara kagum pada kecerdasan sang putri dan cemas akan reaksi raja mereka, rombongan utusan itu pun berlayar pulang, membawa kabar tentang dua syarat yang mustahil tersebut. Setibanya di negerinya, para utusan segera menghadap sang raja. Dengan penuh rasa hormat sekaligus gentar, mereka menyampaikan dua syarat yang diminta oleh Putri Renosari. Mendengar hal itu, sang raja tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, ia tertawa terbahak-bahak. Ia merasa bahwa syarat-syarat tersebut bukanlah sebuah penghinaan,
melainkan sebuah tantangan yang pantas untuk menguji kehebatan dan kesaktiannya. Dengan penuh keyakinan diri, sang raja menyatakan kesanggupannya. Ia menerima tantangan itu dan berjanji akan memenuhi semua permintaan sang putri. Baginya, menaklukkan hal-hal yang mustahil adalah cara untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak mendapatkan putri yang paling istimewa. Ia pun segera melakukan persiapan. Ia bukanlah raja biasa. Ia dikenal memiliki kesaktian mandraguna dan mampu memerintahkan makhluk-makhluk dari alam gaib. Pada malam yang telah ditentukan, sang raja mengerahkan seluruh kekuatan gaib yang ia miliki. Dengan kesaktiannya, ia memerintahkan ribuan jin dan makhluk halus untuk bekerja membangun istana megah di lokasi yang telah ditentukan oleh Putri Renosari. Seketika, suasana di tempat itu menjadi hiruk-pikuk oleh suara-suara tak kasat mata. Batu-batu besar terangkat dengan sendirinya, tiang-tiang pancang tertancap ke bumi, dan dinding-dinding istana mulai berdiri dengan begitu cepatnya. Dari kejauhan, Putri Renosari dan para pengawalnya menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat sebuah bangunan megah perlahan-lahan terbentuk dari kegelapan malam. Kilat dan cahaya gaib menyambar-nyambar di lokasi pembangunan, menandakan pekerjaan besar sedang berlangsung. Istana itu tumbuh begitu cepat. Pilar-pilarnya yang kokoh dan atapnya yang megah mulai terlihat bentuknya, bahkan lebih indah dari yang pernah dibayangkan. Kecemasan mulai merayapi hati Putri Renosari. Ia tidak menyangka bahwa sang raja benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Istana yang ia minta sebagai syarat mustahil kini hampir menjadi kenyataan di depan matanya. Waktu terus berjalan, malam semakin larut, dan pembangunan istana pun hampir rampung. Sang putri sadar, jika ia tidak segera melakukan sesuatu, maka pada saat fajar tiba, ia harus menepati janjinya dan pergi ke negeri seberang. Di tengah kepanikannya, Putri Renosari tidak kehilangan akal. Ia tahu bahwa kekuatan gaib dan kesaktian sang raja hanya bisa dikalahkan dengan kecerdikan. Ia teringat bahwa para makhluk halus yang membantu pembangunan istana itu memiliki satu kelemahan besar. Mereka takut pada cahaya matahari dan akan berhenti bekerja serta melarikan diri begitu fajar tiba. Inilah satu-satunya celah yang bisa ia manfaatkan. Dengan sigap, sang putri segera mengumpulkan seluruh dayang-dayang dan para perempuan di sekitar istana. Ia memberikan perintah yang sangat tidak biasa di tengah malam buta. Ia meminta mereka untuk segera menyalakan semua obor dan pelita yang ada. Cahaya harus dibuat sebanyak mungkin agar suasana terlihat terang benderang seperti menjelang pagi hari. Tidak hanya itu, Putri Renosari kemudian memberikan perintah keduanya yang menjadi kunci dari siasatnya. Ia menyuruh para perempuan untuk segera mengambil lesung dan alu, lalu mulai menumbuk padi bersama-sama. Suara riuh dari puluhan lesung yang ditumbuk serentak menciptakan bunyi gemuruh yang khas, persis seperti suara aktivitas para perempuan desa yang biasa terdengar saat fajar mulai menyingsing, ketika mereka bersiap-siap memasak nasi untuk keluarga. Sebagai pelengkap siasatnya yang brilian, sang putri memerintahkan agar kain-kain sutra berwarna-warni, terutama yang berwarna merah, kuning, dan jingga, dibentangkan di pepohonan yang berada di arah timur. Dari kejauhan, dengan pantulan cahaya obor, bentangan kain-kain tersebut akan terlihat seperti semburat cahaya fajar di ufuk timur. Sebuah ilusi yang sempurna untuk menipu mata. Dengan begitu, ketiga unsur tipu muslihat telah disiapkan. Cahaya obor yang terang benderang, suara riuh tumbukan lesung yang membahana, serta penampakan fajar palsu di ufuk timur. Semuanya dirancang dengan sangat cermat untuk menciptakan suasana pagi hari yang meyakinkan. Putri Renosari berharap, akal cerdiknya ini mampu mengalahkan kekuatan gaib yang sedang bekerja untuk sang raja. Benar saja, siasat Putri Renosari berhasil dengan gemilang. Bala tentara gaib sang raja yang sedang sibuk menyelesaikan bagian akhir dari atap istana, seketika menjadi panik. Mereka mendengar suara riuh tumbukan lesung yang menandakan pagi telah tiba. Ketika mereka menoleh ke arah timur, mereka melihat semburat warna kemerahan yang mereka yakini sebagai cahaya matahari terbit. Merasa bahwa waktu mereka telah habis, ribuan makhluk gaib itu segera menghentikan pekerjaan mereka dalam sekejap. Tanpa menunggu perintah, mereka berhamburan pergi dan menghilang kembali ke alamnya sebelum cahaya matahari yang asli benar-benar menyentuh mereka. Mereka meninggalkan istana itu dalam keadaan yang hampir selesai, hanya menyisakan beberapa bagian kecil di atapnya yang belum rampung sepenuhnya.
Sang raja yang menyaksikan dari kejauhan merasa sangat terkejut dan murka. Ia tahu bahwa fajar yang sesungguhnya belum tiba. Ia menyadari bahwa dirinya telah diperdaya oleh kecerdikan sang putri. Rencananya yang nyaris sempurna telah digagalkan oleh sebuah tipu muslihat yang sederhana namun sangat efektif. Harga dirinya sebagai raja yang sakti merasa terinjak-injak. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia pun membatalkan niatnya dan pergi meninggalkan negeri itu untuk selamanya. Sejak peristiwa itulah, nama Putri Renosari berganti. Rakyat yang kagum pada kecerdasannya memberinya julukan baru. Ia disebut sebagai Putri Pinang Masak. Terdapat beberapa makna di balik nama ini. Pertama, siasatnya yang cerdik diibaratkan seperti buah pinang yang dipaksa masak sebelum waktunya. Ia telah memanipulasi waktu, membuat malam seolah-olah menjadi pagi. Kecerdikannya telah mematangkan situasi sesuai kehendaknya. Makna kedua berkaitan dengan kearifan dan kedewasaan sang putri. Meskipun usianya muda, pemikirannya sudah matang atau masak, layaknya buah pinang yang siap untuk dimakan. Ia mampu membuat keputusan sulit yang menyelamatkan negerinya. Nama Putri Pinang Masak menjadi abadi, bukan lagi merujuk pada kecantikan fisiknya, tetapi sebagai lambang dari kecerdasan, kebijaksanaan, dan cinta yang mendalam pada tanah airnya. Gagalnya sang raja memenuhi syarat menjadi berita yang menggembirakan bagi seluruh rakyat. Mereka merayakan kemenangan akal budi atas kekuatan dan kesombongan. Istana yang tidak rampung itu dibiarkan berdiri sebagai monumen abadi, sebuah tugu peringatan yang akan selalu mengingatkan generasi penerus tentang kisah kecerdikan seorang putri yang berani melawan kekuatan besar demi melindungi negerinya. Kisah Putri Pinang Masak menjadi legenda yang diwariskan secara turun-temurun di tanah Jambi. Ia dihormati sebagai sosok pahlawan dan teladan bagi para perempuan. Namanya tidak hanya terukir dalam cerita rakyat, tetapi juga diabadikan sebagai nama sebuah candi dan bahkan menjadi nama kampus Universitas Negeri di Jambi, sebagai simbol semangat kecerdasan dan perjuangan. Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, Putri Pinang Masak pada akhirnya menikah dengan seorang pahlawan lokal yang gagah berani dan bijaksana, yaitu orang kayu hitam. Pernikahan mereka menyatukan berbagai kekuatan di tanah Jambi, dan menjadi cikal bakal dari berdirinya Kesultanan Jambi yang besar dan berwibawa. Mereka memimpin dengan adil dan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Pusaka Kerisi Ginjai, yang dalam beberapa versi menjadi bagian dari syarat yang diajukan, kelak menjadi pusaka utama dan lambang kebesaran Kesultanan Jambi. Keris ini diwariskan dari satu sultan ke sultan berikutnya, menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Jambi. Keberadaan keris ini semakin mengukuhkan legitimasi keturunan Putri Pinang Masak dan orang kayu hitam sebagai penguasa yang sah. Warisan terbesar dari Putri Pinang Masak bukanlah istana atau harta, melainkan nilai-nilai yang ia perjuangkan. Kisahnya mengajarkan bahwa kehormatan sejati tidak terletak pada kekuasaan atau kekayaan, tetapi pada kecerdasan, keberanian untuk membela yang benar, dan cinta tanpa syarat kepada bangsa dan negara. Ia adalah bukti bahwa kebijaksanaan dan akal budi merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghadapi segala tantangan. Kisah legenda Putri Pinang Masak mengajarkan kita bahwa kecerdasan dan akal budi seringkali lebih unggul daripada kekuatan fisik atau kesaktian. Dalam menghadapi masalah yang besar dan sulit, ketenangan dan pemikiran yang jernih dapat membuka jalan keluar yang tidak terduga. Selain itu, kisah ini juga menanamkan nilai cinta tanah air dan keberanian untuk melindungi kedaulatan bangsa dengan cara yang bijaksana, serta menunjukkan bahwa kehormatan seorang pemimpin terletak pada kemampuannya untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.